Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas tentang simple present yang nominal, serta nanti cara mudah menghafalin adverb of frequency atau kata keterangan keseringan. Oke, perhatikan kata kuncinya ya. Kata kuncinya nanti dalam setiap tenses tahu auxiliary, tahu auxiliary. Kalau sudah tahu auxiliary, dijamin bisa merubah kalimat dengan mudah. Ya. Oke, perhatikan di sini untuk penggunaannya. I am, you are, they are, we are, she's, his, it is. Ya, it is. Nah, kalau ini teman-teman udah biasa, pasti udah hafal ya. I ketemu dengan am atau I am. You, they, we ketemu dengan are, you are, they are, we are. She ketemunya dengan is ya, she, he, it ya. Dia suka s yang kemarin. Perhatikan kalimat positifnya atau afirmatifnya. You are smart. Negatifnya you are not smart. Untuk pertanyaannya, are you smart? Ya, are you smart? Terus yang lainnya, she is a teacher. She isn't a teacher. Is she a teacher? Selanjutnya yang bawah, he is in Bali. He isn't in Bali. Is she in Bali? Nah, ini beberapa contoh yang diikuti dengan ya, terus ini dan ini. Ingat yang tadi malam kita udah bahas tentang IZMR bisa ketemu dengan ana. Ana. Oh, betul. Berarti ini adjective. Terus ini noun ya. Noun ya. Noun phrase di sini khususnya. Terus di sininya adverb. Ana. Ini yang paling umum ya. Nah, perhatikan lagi kata kuncinya tahu auxiliary. Jadi dalam kalimat positif you are smart. Nah, di sini adalah auxiliary-nya. Sehingga dalam bikin kalimat negatif, kalian tinggal menambahkan kata not saja setelah auxiliary. Ya, nih not ditaruh di setelahnya auxiliary. Ketika bikin pertanyaan, maka auxiliary-nya ditaruh ke depan. Nah, you are smart. Nah, ininya tinggal taruh ke depan, jadinya seperti ini. Are you smart? Oke, lanjut di bawahnya sama ya. She is a teacher. Negatifnya she isn't. Nah, betul. Not-nya taruh setelah auxiliary. Kata kuncinya ingat, auxiliary, kata kerja bantu. Untuk bikin pertanyaannya sama, yaitu auxiliary-nya ditaruh di depannya subjek ya, seperti ini. Ini auxiliary-nya taruh ke depan sehingga jadinya seperti ini. Ya. Is she a teacher? Is she a teacher? Oke, sama. Selanjutnya yang bawah, untuk kalimat negatifnya sama, tinggal menambahkan not saja. He isn't ya, di sini not setelah auxiliary, kata kerja bantu. Terus selanjutnya untuk kalimat pertanyaan, nah auxiliary-nya ditaruh di depannya subjek sehingga menjadi is she in Bali? Is she in Bali? Intonasinya ya, jangan lupa intonasinya. Kalau dalam speaking yang diperhatikan adalah intonasi, tapi kalau dalam penulisan yang diperhatikan adalah punctuation, yaitu tanda bacanya seperti ini. Bahkan nanti ketika bikin kalimat pernyataan positif, terus pernyataan negatif tidak diakhiri dengan titik, ya, tidak diakhiri dengan titik, itu bisa salah. Nah, dan ini juga pertanyaan tidak diakhiri dengan tanda tanya, itu juga bisa salah. Kalau guru atau tutornya yang sangat detail ya, sangat detail. Kenapa? Karena ini nanti berpengaruh ke depannya kalau tidak memperhatikan tanda baca atau intonasi. Oke. Selanjutnya, kalau sudah bisa memahami tentang materi simple present yang nominal, coba sekarang perhatikan ini, hafalin adverb of frequency ini ya. Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often, sering, usually, biasanya, ever, pernah, seldom.
jarang, never, tidak pernah. Terus kita gunakan metode yang mempermudah semuanya. Saya menggunakan metode selawat yang diambil dari selawatnya Sulis yang dulu sangat populer. Oke, perhatikan, saya akan coba dulu. Nanti kalian bisa mengulanginya, menirukannya ya. Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often itu sering, usually biasanya, ever itu pernah, seldom itu jarang, never tidak pernah, ever itu namanya. Oke, ulangi lagi ya. Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often itu sering, usually biasanya, ever itu pernah, seldom itu jarang, never tidak pernah, adverb itu namanya. Nah, adverb apa? Udah dijelasin di atas, adverb of frequency, yaitu kata keterangan keseringan. Contoh, nanti ketika ini ditambahkan dengan adverb of frequency. Contoh, kamu biasanya cerdas, berarti you are usually smart. Nah, you are usually smart. Atau di sini, kamu kadang-kadang cerdas, you are usually smart. Ya, betul. Jadi nanti untuk menambahkan adverb of frequency jatuhnya setelah auxiliary. Ya, auxiliary baru nanti ditambah adverb of frequency-nya tadi. Ya. Nah, ini ya. Contoh. Ini ketemunya dengan kata sifat ya. Yang umum. Mereka kadang-kadang bingung. Apa bingung bahasa Indonesia? Bingung, confused. Ya, berarti they are auxiliary ya. They are baru adverb objeknya. They are sometimes confused. Ya, they are sometimes confused. Atau diubah menjadi tidak pernah. Mereka tidak pernah marah. They are never angry. Betul. They are. Nah, selanjutnya baru never angry. Ya, ini nevernya nih. Jadi dihafal nanti untuk adverb of frequency. Saya akan ulangi lagi caranya dan kalian nanti menirukan. Tirukan sambil tonton video ini dan kalian tulis itu, yang ini tulis, terus nanti ditirukan. Ya. Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often itu sering, usually biasanya, ever itu pernah, seldom itu jarang, never tidak pernah, adverb itu namanya. Kalian bisa nanti ajarkan kembali ke siswa-siswinya, ajarkan ke adik-adiknya supaya mempermudah. Jadi bahasa Inggris itu mudah, tergantung metodenya, tergantung bagaimana kita menyampaikan. Sehingga mindset seseorang yang belajar bahasa Inggris itu akan berubah. Oh, ternyata bahasa Inggris itu mudah. Yang dulunya kita sering bilang bahasa Inggris itu bahasa yang sulit, yang namanya juga bahasa asing ya, strange, asing. Sekarang kita gunakan metode yang mempermudah siswa sehingga nanti akan familiar, akan tidak asing lagi dan akan bisa nanti untuk mengerti bahasa Inggris. Itu aja untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini ya, channel saya ini dengan cara komen, terus like dan subscribe. Silakan kalian juga boleh share ke siswa-siswinya, ke adik-adiknya atau ke siapapun yang sedang belajar bahasa Inggris. Dan ketika kalian punya pertanyaan mengenai materi ini, silakan komen di video ini. Oke, thank you so much and see you.